Nah, oke udah. Ya, jadi sebelumnya apa namanya? Kondisinya adalah saya saat ini sedang di luar kampus tapi masih acara kampus gitu ya. Jadi kalau hari ini libur lagi 3 minggu liburnya itu ya. Waduh, lupa total nanti ya. Ya, jadi hari ini saya cuma online, kita cuma online 30 menit ya. 30 menit saja sampai setengah 9 karena acara saya di sini mulainya jam setengah 9 kayak gitu. Jadi disempet-sempetin kayak gitu kira-kira. Ya, langsung saja. Jadi materinya hari ini adalah judulnya adalah sistem pakar. Kayak gitu ya, pasti sudah pernah dengar ya. Ini juga bahasan yang menarik untuk di top PTA gitu ya. Biasanya kalau sistem pakar ini kaitannya dengan kesehatan-kesehatan, tapi nggak semua, nggak hanya tentang kesehatan gitu ya. Oke, nah saya mulai dengan pembahasan dulu. Nah, jadi simpelnya adalah AI ya adalah bagian dari software yang mensimulasikan kebiasaan dan keputusan dari manusia. Nah, kalau ini ya ini pengetahuannya berasal dari expert ya, dari pakar. Nah, itu disebut sebagai sistem pakar. Lah gitu doang ya. Sistemnya aplikasi, software, pakar ya pakar. Ya, berarti sistem atau aplikasi yang ya pengetahuannya berasal dari pakar itu disebut sebagai sistem pakar kayak gitu. Nah, dari sistem yang seperti itu mendapatkan pengetahuannya dari mana itu tadi? Ya, dari basis pengetahuan ya. Acquiring relevant knowledge. Jadi pengetahuan yang relevan itu didapatkan dari basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan itu diinterpretasikan ya berdasarkan masalah pengguna. Kemarin kita sudah belajar yang interpretasi itu yang pakai dan atau, nah nanti pengetahuannya dibentuk seperti itu ya, cuma itu berasal dari pakar ya. Jadi pakarnya ditanya-tanya dulu, misalnya pakar penyakit A, penyakit B gitu ya. Ditanya-tanya, dikumpulkan datanya, lalu dibuatkan basis pengetahuan. Basis pengetahuannya dibentuk menggunakan inferensi yang kemarin ya, dan lalu dibuatkan sebuah sistem. Nah, yang seperti itu disebut sebagai sistem pakar. BTW kalau suaranya nanti kurang jelas atau gimana kabarin ya, karena saya pakai headset HP ini. Headsetnya di kampus nggak dibawa. Ini pakai headset HP. Ya, di sistem bakar datanya di basis knowledge itu, basis pengetahuannya di add oleh manusia ya, oleh manusia yang expert ya, atau yang mewawancarai yang expert ya, antara orang IT-nya atau langsung oleh dokternya. Jadi saya simpulkan pakarnya itu dokter gitu ya. Lalu softwarenya digunakan oleh yang non expert ya untuk mendapatkan beberapa pengetahuan. Jadi softwarenya itu diberikan pengetahuan oleh manusia yang expert atau bagian IT-nya ya, tentu saja sudah komunikasi dengan expertnya sebelumnya ya. Nah, nanti kalau softwarenya sudah jadi ya, softwarenya itu dipakai oleh yang non expert, jadi yang awam-awam. Jadi kayak gitu ya, yang dikatakan sistem pakar. Sistem yang dibangun di komputer ya, di mana pengetahuannya berdasarkan dari pakar ya. Nanti sistemnya diinputkan, di-add datanya oleh yang expert. Yang menggunakan itu yang tidak expert, yang biasa-biasa, yang awam-awam, pasiennya gitulah kasar. Ya. Lalu penggunaannya luas ya, ada di medical ini sudah pasti, akunting juga ada, memprediksi harga saham segala macam. Ya, untuk coding juga ada, games juga ada. Ya, macam-macam ya. ETC ini bahasa Indonesianya dan lain-lain gitu ya. Nah, ada dua istilah ya. Jadi ketika membangun pengetahuan untuk sistem pakar namanya adalah knowledge engineering ya. Nah, orang-orangnya namanya knowledge engineers. Jadi jangan kebalik. Ya, orang yang membangun, orang yang membuat sistem pakar itu namanya knowledge engineer. Kalau orang yang kegiatannya namanya knowledge engineering. Ya, biasa ya kalau bahasa Inggris verb ditambah ing itu kan berarti kata kerja. Ya, eating gitu ya, studying gitu ya, manting bahasa Bali ya.
Ya, jadi yang itu ada ing-nya, ingat bahasa Inggris ada ing-nya itu kata kerja. Ya. Kalau yang ini engineer, ini profesi. Gitu. Nah, kira-kira kalau dibentukkan bagan jadinya kayak gini. Ya. Jadi non expert dari kiri non expert ya. Non expert itu menginputkan query. Query ini maksudnya ya query maksudnya adalah saya pileknya dari kemarin, lalu mungkin ada batuk tidak, ya sakit kepala tidak, ya lalu apa, umur saya sekian, jenis kelamin sekian, jenis kelamin A gitu ya. Lalu di input itu namanya query ya, lewat aplikasi yang ada user interface-nya ya. Nanti data hasil yang diterima oleh user interface akan masuk ke inference engine dan ya. Nanti dicocokkan dengan knowledge base, basis pengetahuan yang diinput oleh expert ya. Nanti akan dibalik lagi ya, lalu dibalik lagi sehingga menghasilkan sebuah saran atau advice. Ya. Jadi alur kerjanya sederhananya seperti ini. Ya, jadi ada non expert. Non expert itu yang orang awam, orang biasa nginput query ya. Saya pilek, saya batuk, saya sakit, apa ciri-cirinya apa, lalu sejak kapan, macam-macam itu lewat aplikasi user interface ya, masuk ke inference engine, ada dan atau if jika then gitu ya, yang kemarin kita pelajari inferensi tentang inferensi. Setelah di sini dia diolah ya, dicocokkan dengan basis pengetahuan. Tentu saja basis pengetahuan ini berasal dari pakarnya ya, dari dokternya ya. Kemudian balik lagi ke user menjadi sebuah saran. Berarti bapak sakit ini, ibu sakit ini obatnya, kira-kira kayak gitu. Nah, berikutnya saya tidak lama, tapi saya kasih tugas untuk hari ini gitu ya. Saya bentuk 4 kelompok ya, 4 kelompok. Ini sesuai nama di absen. Jadi ada 4 kelompok, bagiannya seperti itu, udah sama rata gitu ya. Nanti slide-nya saya share ya, slide-nya saya share di Elsa, di e-learning. Siap. E-learning ya. Nanti tugasnya dikerjakan. Ya, ada 4 kelompok, kelompok 1 2 3 4. Ya, Adi kelompok berapa, Adi? Oh, kelompok 2. Ya. Kelompok 2 ya. Tenang aja. Ya, nanti saya share kembali. Kelompok 2 orang Bali semua ya. Namanya I semua. Ya, kelompok 2 pas namanya I semua. Nah, tugas 1, jadi ada 2 tugas untuk hari ini ya, karena kita ketemunya sebentar, ya kalian juga tidak masuk kelas hari ini kan gitu. Jadi sebagai pengganti saya kasih tugas. Ya, sebagai pengganti tidak masuk kelasnya gitu ya. Tugas pertama adalah ini saya berikan link Science Direct, nama webnya. Jadi Science Direct ini nge-view artikel. Ya, nge-view artikel. Ini keempat ini, Maisin, Cadet, Dendral, dan di Explain ini adalah sistem pakar yang terkenal ya, terkenal, lalu dia usianya sudah lebih dari 20 sampai 30 tahun. Ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini data-data ditemukan tahun 80-an, 70-an, 90-an seperti itu ya. Nah, ini papernya kalau di link ini tidak bisa di-download. Ya, papernya tidak bisa di-download. Tugas kalian yang pertama adalah mencari paper ini di internet. Ada banyak. Maksudnya link kopiannya ada banyak gitu ya. Ya, dibaca ya, sudah pasti. Diskusikan dengan rekan kelompok ya. Lalu presentasi kembali dengan kata-kata sendiri. Nanti rekaman presentasinya disubmit pada Elsa. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Kalian bisa pakai link Zoom yang free, lalu ketemu di situ, direkam Zoom-nya, atau pakai Google Meet. Ya, pakai Google Meet, masuk semua situ, anggota kelompoknya bertuju, direkam layarnya kayak gitu aja. Ya. Lalu presentasinya gimana silahkan diatur. Maksudnya siapa yang ngomong, tidak harus ketujuhnya ngomong. Ya, tidak harus ketujuhnya ngomong. Yang penting ketujuhnya ada di Zoom. Pak, kalau teman saya nggak ngerespon gimana? Ya udah tinggal aja. Ya. Nanti saya mencatat tugasnya atau menilai tugasnya berdasarkan yang hadir di Zoom itu. Ya. Atau berdasarkan rekaman itu. Jadi kalau dia masuk di situ berarti saya anggap orang itu ikut berpartisipasi dalam tugasnya. Ya. Jadi nggak usah khawatir misalnya Pak yang ini susah dihubungi, Pak yang ini alpa, Pak yang ini nggak tahu kemana. Kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa, ditinggal aja. Ya, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet.
atau apa Discord ya, Discord masih bisa juga ya, asalkan nanti nama Discordnya yang jelas ya. Nanti nama Discordnya nama akun Mobile Legendnya kan pusing saya nyari orangnya yang mana gitu. Ya. Eh, nanti Maisin kelompok 1 ya, berurut aja. Cadet kelompok 2, diklik aja langsung muncul cadet itu apa, tapi temukan dulu papernya. Temukan dulu kopiannya. Dendral yang ini, di explain yang ini. Oke, untuk tugas 1 ada yang ditanyakan kira-kira? Ada yang ditanyakan kira-kira? Saya mau bertanya Pak. Yuk, silakan. Jadi untuk tugas 1 ini yang di submit Elsa itu rekaman dari gini Pak ya, kita Ya. diskusi, Ah, kita presentasi gitu Pak ya. ya. Presentasinya aja boleh, diskusinya bisa nggak direkam, biar nggak kelamaan. Oh ya berarti gini Pak ya, kayak kita pelajari dulu, habis itu Oke. kita sama teman-teman tuh jelasin gitu Pak ya. Ya, dibikin kembali presentasinya. Jadi kami akan mempresentasikan tentang Maisin. Yang pertama, jadi latar belakang dibentuknya Maisin adalah ini gitu ya. Jadi Maisin menangani ini. Ya, jadi sistem kerja dari Maisin adalah ini. Nah, kira-kira kayak gitu aja. Kan semua Oh ada iya, semua ada di papernya nanti. ya siap Pak. Siap. Terus untuk durasinya gimana Pak? Durasi ya kembali ke kamu aja berapa menit nanti. Saya tidak batasi durasinya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, nggak ada yang nanya deadline ini. Oh iya, nanti kita lihat di Elsa ya Pak. Ya, deadline-nya hari ini ya. Deadline-nya hari ini. Jadi deadline-nya adalah malam ini. Tunggu aja nanti muncul di Elsa. Oke. Ya anggaplah kalian ngumpul di kelas itu kan 2 jam 3 jam sama saya. Ya, kalau bikin ini kayaknya nggak nyampe 2 sampai 3 jam selesai lah. Apalagi ngerjainnya bertujuh kan gitu. Oke. Nah, berikutnya saya kembali ke materi ya, lagi dikit. Nah, kamu sudah tahu inference engine dan atau if then, lalu kombinasinya kalau numpuk gimana, kalau pakai and pakai or gimana, itu ya kan udah ada materinya kemarin, bisa dibaca ulang juga. Nah, inference engine itu dibagi 2 kalau di sistem Pakar. Ada yang namanya forward chaining, ada yang namanya backward chaining. Nah, ini juga saya yakin menjadi topik TA yang sering banget diangkat ya. Sistem Pakar penyakit ini pada ini menggunakan metode forward chaining. Nah, sistem Pakar, sistem pendukung keputusan, penentuan apa ya, beasiswa, penentuan harga saham menggunakan ini chaining, mesti kayak gitu. Nah, itu sebenarnya mainnya di inference engine-nya. Ya, jadi ini adalah metode untuk membentuk atau mempolakan si inference engine yang kita pelajari kemarin. Nah, kalau forward, ya forward itu kan maju ya. Forward itu maju. Simpelnya adalah apa yang akan terjadi berikutnya. Ya. Apa yang akan terjadi berikutnya. Ya. Jadi dia membuat kesimpulan, membuat hasil, membuat efek. Ya. Jadi kalau sistem Pakarnya menggunakan forward chaining, jadi dia akan menentukan apa yang terjadi berikutnya. Ya. Apa yang terjadi berikutnya. Ya, sistem Pakar penyakit diabetes menggunakan metode forward chaining. Berarti ya pasiennya menderita diabetes, lalu apa yang akan terjadi berikutnya, itu yang diprediksi sama dia. Ya. Atau sistem orangnya menderita penyakit ini, bukan penyakit, gejala ini, ya gejala ABC, apa yang akan terjadi pada orang itu berikutnya. Itu forward chaining. Ya, forward chaining. Maju dia, maju. Ya, maju. Jadi gini, ya. Saya batuk, saya pilek, sakit kepala, apa gitu ya. Kadang gini, badan saya demam dan juga kepala pusing, berarti dan. Ya. Kadang-kadang kadang-kadang sakit kepala, ya kadang-kadang juga pegal di leher gitu misalnya. Berarti itu atau. Ya, karena kadang-kadang. Nah, dibentuk yang seperti ini, and or ini kan saya gambarkan dengan sangat sederhana. Nanti bisa bentuknya sangat rumit sekali kan, itu tergantung pakarnya. Nah, menghasilkan keputusan berarti Bapak tipes gitu misalnya. Ya, misalnya kayak gitu. Nah,
yang bentuknya seperti ini, ya bentuknya seperti ini itu adalah forward chaining. Berarti dia maju ke depan. Ya, saya hasil antigen saya seperti ini, ya. Lalu setelah antigen saya di swab hasilnya seperti ini, suhu badan sekian, lalu apa gitu ya, lagi satu misalnya apa, masuk ke inference engine, ya, menentukan dia kena COVID atau tidak. Nah itu forward chaining. Jelas ya, bisa dipahami ya. Berarti dia maju ke depan berdasarkan data-data yang diinput. Nah kebalikannya ada backward chaining. Ya, kalau backward chaining itu fokus pada kok bisa terjadi. Ya, apa penyebabnya? Kenapa ini terjadi? Jadi orang-orang sudah kena penyakitnya atau orang-orang mengidap gejala ABC, ya, kenapa bisa kena itu? Nah, kalau seperti itu polanya itu namanya backward chaining. Ya, kenapa ini terjadi? Ya, apa penyebabnya? Jadi gitu. Itu masuk di backward chaining. Jadi sistem pakar itu terarah dia. Ya, ini mau maju apa ini mau mundur? Itu ditentukan dulu. Ya, biar ada arahnya. Ini mau memprediksi atau menentukan setelah ini hari besok, apa mau menentukan yang kemarin? Apa yang akan terjadi atau ini disebabkan oleh apa? Kenapa terjadi? Itu forward apa backward? Itu aja. Nah, kalau backward dia kayak gini. Ya. Backward itu decision dulu, ya. Ya. Kena COVID gitu misalnya. Ya, kena COVID, dimasukkan ya ke inference engine, nanti dia akan menghasilkan fakta-fakta, ya, yang mana yang sesuai kayak gitu. Ya, ini decisionnya nggak cuma satu, bisa aja banyak. Ya. Jadi disebutkan saya kena COVID, kok saya kena COVID ngomongin gitu ya, Jiping ya, bukan ya. Si A kena COVID gitu ya, si A kena COVID, lalu apa masuk sini. Sehingga dia menentukan kenapa itu bisa terjadi kayak gitu. Jadi bukan apa setelah ini, tapi sebelumnya ini kenapa gitu ya, forward dan backward. Nah lalu karakteristik sistem pakar, apa yang membedakannya dengan sistem informasi biasa, apa yang membedakannya dengan jam berapa ini, baru 17 menit ya, apa itu ya, apa yang membedakannya dengan sistem informasi biasa ya, atau apa yang membedakannya, membandingkannya dengan yang lain gitu. Ya, kalau pakar manusia itu perishable ini maksudnya bisa hilang, maksudnya bisa meninggal, bisa nanti dia pikun, bisa lupa, menurun kemampuannya, lalu kemampuannya tidak sama berdasarkan pengalaman gitu ya. Tapi kalau sistem pakar itu permanen karena dia berbasis komputer. Ya, kalau dijaga dia tidak akan meninggal, lalu dia tidak akan pikun seperti manusia kayak gitu. Ya, sistem pakar itu membantu mendistribusikan kepakaran manusia. Ya, jadi manusia pakar, profesor atau ahli penyakit apa itu ya dibantu untuk mendistribusikan. Ya, jadi kalau pakar itu berada di daerah mana, ya kita memerlukan pengetahuannya. Dengan adanya sistem pakar, ya orang lain di daerah lain bisa mendapatkan bantuan, mendapatkan sisi baik ya dari kepakaran orang itu tanpa harus ketemu orang itu. Ya, lalu satu sistem pakar ya bisa mendapatkan knowledge, bisa mendapatkan pengetahuan dari satu manusia untuk membuat solusi yang lebih efisien. Jadi ketika mau bikin sistem pakar tidak harus hanya satu pakar saja, bisa lebih dari satu kayak gitu. Jadi dikombinasikan. Ya. Lalu mengurangi biaya konsultasi ya, karena kalau konsultasi ke pakar, ke dokter langsung itu kita akan ketemu, janjian segala macam, sedangkan kalau dari pakai sistem pakar itu seperti mengoperasikan sistem informasi biasa. Sehingga di situ akan mengurangi biaya. Nah, ini masuk dari karakteristik sistem pakar. Sistem seperti apa yang dinamakan sistem pakar gitu ya, karakteristik. Berikutnya sistem pakar dia menggunakan basis pengetahuan dan inference engine yang membedakannya dengan sistem informasi biasa. Kalau sistem informasi biasa inference engine-nya tidak terlalu tebal and or if then-nya ya.
Lalu basis pengetahuan juga tidak setebal sistem pakar kayak gitu ya. Lalu sistem pakar dapat menyelesaikan masalah yang kompleks ya, memangkas ya, memangkas masalah-masalah ya, merepresentasikannya dalam bentuk if then ya, dalam bentuk if then dibandingkan dengan coding yang biasa dari atas sampai bawah itu ya. Jadi kalau sistem pakar nanti dia pakainya if then ya, direpresentasikan dalam if then ya, seperti yang kita pelajari di inferensi kemarin ya. Dia tidak pakai prosedural yang dari atas sampai bawah gitu. Dia lebih banyak ke percabangan nanti. Ya. Lalu sistem pakar adalah implementasi AI yang termasuk sukses ya, diakui oleh orang-orang non IT gitu ya. Jadi kalau orang-orang non IT, apa sih kamu menghayal ya bikin sistem cerdas gitu ya. Nggak mungkin ada, tidak mungkin menyerupai atau mendekati kepintaran manusia. Tapi sistem pakar telah membuktikan bahwa ini adalah implementasi AI yang sukses, yang berhasil. Nah, ini tugas 2. Tadi tugasnya berkelompok ya, dikerjakan berkelompok. Sekarang tugasnya adalah yang individu, jadi sendiri-sendiri. Jadi hari ini ada 2 tugas sebagai pengganti kuliah ya. Anggap saja hari ini saya pengantar 30 menit ya, 30 menit di kelas, lalu 2,5 jam kalian kerjakan tugas ini. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi sama saya kan 2 jam 50 menit. Berapa ya? Ya kira-kira gitu ya, 2 jam 30 menit, 2,5 jam lah kira-kira ya. Jadi 30 menitnya saya gunakan untuk online hari ini ya. Lalu 2 jamnya kalian gunakan untuk nugas ya. Tugas pertama adalah berkelompok, tugas kedua adalah tugas individu. Ya, silakan temukan paper pada Google Scholar. Ya, Google Scholar tentang sistem pakar, pilih satu yang menggunakan forward atau backward chaining ya. Dia memprediksi hari esok atau dia menentukan penyebab dari hari kemarin ya, yang berasal dari hari kemarin. Lalu kalian yang ini tidak presentasi ya, representasikan fact dan decision berbentuk bagan seperti pada contoh sebelumnya. Berarti kalian bikin yang ini. Jadi temukan paper pada Google Scholar, cari satu sistem pakar yang menggunakan forward atau backward chaining. Lalu kalian gambar ininya dari paper itu, syukur-syukur nemu yang langsung ada kan gitu ya. Kalau tidak nemu yang langsung ada ya berarti digambar aja sebisanya ya, senemunya. Ya, jadi apa masuk kemana, n apa or, lalu apa menghasilkan decision apa. Seperti itu ya. Lalu satu lagi, yang kedua yang dilakukan adalah lakukan analisis apakah telah memenuhi karakteristik. Maksudnya adalah apakah ada kepakaran di situ ya, apakah dibangun oleh lebih satu atau lebih pakar ya, apakah memberikan solusi yang efisien. Apakah mengurangi biaya konsultasi setelah sistem itu dibangun, di paper itu dicari, dibaca ya. Apakah menggunakan basis pengetahuan dan inference engine ya. Lalu apakah menggunakan if then dibandingkan procedural code ya. Ya ini nggak usah ya, paling bawah. Intinya adalah dicocokkan ya, paper yang kalian temukan itu dicocokkan apakah sudah memenuhi karakteristik dari sistem pakar ya. Paper berjudul ini telah memenuhi karakteristik sistem pakar karena, jelasin ya. Jadi bikinnya 2. Jadi satu adalah bagan yang tadi ya, ini judul paper ini ya, bagan ini ya, forward atau backward chaining. Lalu setelah bagan di bawahnya ada keterangan telah memenuhi karakteristik sistem pakar ya, telah memenuhi karakteristik sistem pakar karena, jelasin A, B, C, D seterusnya. Lalu apakah sistem pakar ini mempunyai batasan? Tentu saja ya, dia tidak memiliki power atau tenaga seperti manusia ya, terutama dalam penentuan keputusan ya. Karena seringkali keputusan itu tidak kaku, maksudnya tidak hanya berdasarkan if then, banyak faktor-faktor lain ya yang seperti itu ya.
intinya adalah belum bisa menyaingi manusia dalam membuat keputusan. Kalau membuat keputusannya manusianya pasti lebih yakin. Ya, bayangin aja, kamu sakit konsultasi ke komputer dibanding sakit konsultasi ke dokter. Ya, kamu lebih percaya yang mana? Pasti lebih percaya dokternya kan? Ya, pasti lebih percaya dokternya karena dalam membuat keputusan manusia itu masih lebih powerful. Ya, tetap tidak bisa menyaingi human life. Ya, lalu tidak bisa apa ini? Kok saya lupa ya? Capabilities manusia mirip ya seperti yang di atas. Tidak bisa memproduksi hasil yang tepat kalau pengetahuannya sedikit. Ya, dia akan memerlukan basis pengetahuan yang banyak, ya, memerlukan inference engine yang banyak. Ya, kalau inference engine-nya sedikit, basis pengetahuannya sedikit, ya nanti hasilnya ngaco. Itu batasannya. Lalu pasti memerlukan training yang cukup masif, ya, cukup banyak kali trainingnya. Ya, sistem pakar itu dibangun tidak hanya langsung sekarang ngoding langsung bisa dipakai tes kasih ke pasien, enggak kayak gitu. Ya, dia akan di-training apakah hasil yang diberikan itu sudah cocok atau sudah sesuai, sudah mendekati hasil yang disampaikan oleh pakarnya langsung. Keuntungannya adalah low accessibility cost, maksudnya untuk mengakses dia biayanya murah gitu ya, bukan dalam membangunnya. Ya, jadi kalau mengakses dia biayanya murah dibanding mengakses dokternya langsung. Fast response karena yang kerja komputer, ya. Lalu tidak terpengaruh oleh emosi seperti manusia, dalam artian gini, kalau dokternya lagi misalnya ada kerabatnya yang meninggal, lagi emosi, lagi marah, itu bisa mempengaruhi hasil keputusan yang dia buat. Ya, jadi kalau kita kan kayak gitu ya. Contoh kalau saya ngajar lalu misalnya ada kejadian apa gitu ya. Kejadian apa di jalan sebelum nyampe kampus kan itu emosi. Ya, bisa aja sampai kelas semua mahasiswanya marah kan itu. Ya, atau mau berangkat tiba-tiba hujan gitu ya. Ya, lalu terlambat masuk kelas. Itu kan mempengaruhi kita manusia dan itu wajar-wajar aja. Ya. Kalau di sistem pakar dia akan menghasilkan tetap netral. Ya. Error kecil, ya, berbasis komputer errornya kecil. Ya, kalau sudah berjalan dia akan low error rate, ya, errornya kecil. Selalu akan ada hasil yang keluar gitu ya, maksudnya ya, walaupun dia benar dia salah, dia pasti akan memberikan sesuatu, itu ya low error rate. Ya. Lalu bisa dijelaskan solusinya itu, kenapa komputer itu memberikan solusi yang seperti itu, karena kita bisa baca if then-nya. Ya, kita bisa baca if ini panas, if ini itu bisa ditelusuri lagi. Kalau di dokter sulit. Ya, kalau kamu berobat ke dokter terus tiba-tiba dokternya bilang, ya, Adi, ini kamu demam ini. Coba ditanya dokternya. Dokter kok bisa mengeluarkan keputusan seperti itu? Pusing jelasinnya. Ya, kalau di komputer enak, bisa ditelusuri if then, and or kayak gitu dia. Jadi bisa dicari. Ya, kalau dokter sulit. Dokter sulit, pokoknya kayak gitu. Ya, itu keuntungan dari sistem pakar. Nah, selain keuntungan tentu saja ada ketidakuntungannya atau kerugiannya. Ya. Dia tidak punya emosi di sini maksudnya adalah memang dia secara keuntungan dia tidak terpengaruh oleh emosi, dia tidak bisa sedih, tidak bisa marah. Ya, kalau manusia ada perasaan seperti itu, otomatis keputusannya akan terpengaruh. Ya. Tapi kekurangannya adalah dia tidak bisa merasakan hal-hal seperti misalnya orang yang mau berobat lagi tidak punya uang. Ya, orang yang berobat misalnya ada keletihan, capek. Ya, yang kayak gitu-gitu tuh nggak bisa dideteksi. Ya, nggak bisa kayak gitu. Ya, contoh gini, kalau kita datang ke dokter lalu misalnya kita lagi misalnya sedang dalam keadaan ekonomi yang tidak oke, kurang baik ya gitu ya. Kadang ada obat-obat alternatif ya. Obat dokter itu kan kadang bisa memberikan alternatifnya. Ya. Coba ini Bu, coba
apa misalnya diarahkan pengobatan alami, nah kayak gitu misalnya. Nah yang seperti itu tuh sulit untuk diakomodasi oleh sistem pakar. Jadi dia akan tetap tanda kutip kaku ya. Bapak kena ini obatnya Pak. Bapak kena ini obatnya. Jadi agak kaku dia. Lalu dalam membentuk sistem pakar kita harus tetap memperhatikan common sense. Common sense itu berarti kewajaran ya, nalar ya. Kewajaran atau nalar. Oh berarti kalau bapak ini udah umurnya sekian, dia kena penyakit ini, oh berarti tanda kutip ya ada berapa persen, oh wajar. Nah kayak gitu. Kalau sistem pakar mungkin dia akan kaku ya. Dia akan kaku. Tidak pandang umur atau kenalarannya kurang ya, kewajarannya itu kurang ya. Saya kurang bisa menjelaskannya. Intinya adalah dia tidak bisa meniru manusia ya, tidak ada toleransinya gitu. Lalu sistem pakar itu spesifik domain, maksudnya adalah untuk kesehatan ya kesehatan aja, untuk ekonomi aja, itu ya dibangunnya seperti itu juga menjadi kekurangan karena besok kalau penyakitnya berkembang atau kita ingin membangun untuk penyakit lain, itu nanti kita harus build lagi dari awal, mulai lagi dari nol gitu. Begitu juga kalau diupdate juga manual ya, nggak bisa update dirinya sendiri ya. Dia tidak bisa belajar seperti manusia. Kalau manusia si dokter pengen mengetahui suatu penyakit ya, dia kan cukup belajar aja ya, belajar nanya-nanya dikit dia udah tahu. Kalau di komputer enggak, bangun lagi dari awal, dari nol, bangun ulang lagi if then and or-nya kayak gitu ya. Itu kelemahan sistem pakar. Nah, tadi memang bisa ditelusuri ya, bisa ditelusuri if then-nya, and or-nya bisa ditelusuri, inference engine-nya bisa ditelusuri. Tapi ketika diminta menjelaskan secara logika, komputernya tidak bisa. Ya. Jika sakit dan kepala pusing maka apa? Tapi kalau diminta untuk menjelaskan apa kaitannya pusing dan badan panas dan sakit kepala, si komputer tidak akan bisa. Tetap yang bisa menjelaskan itu adalah si dokter. Ya. Kedalaman pengetahuan itu tidak bisa dijelaskan oleh si komputer ya. Apa kaitannya suhu 38 derajat ya dengan tensi sekian, itu komputer tidak bisa jelasin, tidak akan bisa jelasin. Yang tetap yang bisa menjelaskan dari bahasa kedokteran, bahasa kesehatan, itulah tetap manusia. Makanya disebutkan adalah ya tidak akan bisa menjelaskan logik, tidak akan bisa menjelaskan logika dari kesimpulan yang dihasilkan. Kira-kira kayak gitu. Nah, baik, materinya sudah habis pas ya, lewat 3 menit. Apakah ada yang ditanyakan dulu? Kira-kira saya stop share. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Jadi ada 2 tugas. Ya, yang pertama adalah tugas berkelompok, atau saya share screen lagi ya. Minta waktunya lagi 5-10 menit ya. Saya akan ulang menyampaikan di bagian tugas karena mungkin ada yang baru bergabung ya. Tugas kelompok saya bagi dalam 4 kelompok. Ini cukup besar ya, anggotanya 7 orang, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok terakhir 8 orang ya. Jadi ada 7-8 orang di kelompok. Tugas yang pertama adalah mereview paper, dibaca, diskusi, lalu presentasi kembali. Yang ini outputnya adalah rekaman, bisa nanti upload di YouTube, Google Drive, linknya ke Elsa. Intinya adalah saya bisa mengakses rekamannya ya. Kelompok 1 tentang Mycin, kelompok 2 tentang Cadet, kelompok 3 tentang Dendral, kelompok 4 tentang di-explain. Saya berikan link untuk mengakses papernya, cuma papernya nanti silakan temukan di internet. Lalu tugas kedua adalah tugas individu, silakan ke Google Scholar, temukan satu saja paper sistem pakar yang menggunakan forward atau backward chaining ya, gambar bagannya fact and decision ya, maju apa mundur gitu ya, forward atau backward. Lalu lakukan analisis apakah sudah memenuhi karakteristik sistem pakar apa belum.
Harusnya pasti semuanya sudah, karena itu sudah paper yang disubmit kan, sudah terbit ya. Cuma tugas kalian adalah menuliskan kembali ya, karakteristik yang dipenuhi itu seperti apa. Nah itu ya kira-kira. Nah yang ini formatnya adalah PDF, nanti diupload pada Elsa. Keduanya deadline-nya hari ini. Ya, saya berikan waktu sampai 23.59 jam 12 malam. Ya. Anggap saja ini di kelas selama 2 jam, saya pecah kalian beberapa kelompok lalu mengerjakan ini, kira-kira kayak gitu. Ada yang ditanyakan dulu kira-kira terkait tugas, terkait materi? Saya mau nanya Pak. Oke, silakan. Ini untuk kasus yang diangkat itu tidak harus penyakit kan Pak ya? Tidak. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi kan, ya bisa game ya, sistem pendukung keputusan, penentuan hero ya yang dipakai gitu misalnya. Bisa ya kan, banyak, tidak harus penyakit. Perbankan, keuangan, saham itu bisa. Ya, cuma paling gampang nyarinya yang penyakit, karena pakar itu identik dengan dokter gitu ya di kesehatan. Padahal kalau di game ya pakar itu bisa diambil dari pro player. Jadi anggap dah milih hero Dota atau milih hero Mobile Legends yang mau dipick ya, itu kan bisa dibangun sistem pendukung keputusan kayak AI. Maksudnya sekarang Dota udah ada AI-nya. Ya, jadi kalau kita mau ngepick hero itu udah ada disaranin, ya recommend hero gitu ya. Itu sistem pakar pendukung keputusan. Ya, itu pakarnya dari mana? Pakarnya dari pro player yang udah main itu bertahun-tahun dengan banyak pengalaman kayak gitu. Ya, untuk tugas duanya bebas, ya tidak harus tentang penyakit. Yang penting ada forward atau backward chaining ya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan kira-kira? Lalu presensi hari ini ditentukan berdasarkan pengumpulan tugas ya. Pengumpulan tugas karena maklum hari kalau online sepertinya ada terhalang sinyal kayak gitu ya. Tidak apa-apa. Tapi nanti yang hadir di Zoom ini ya saya anggap sebagai nilai tambah untuk keaktifan, kira-kira kayak gitu. Untuk presensinya nanti berdasarkan pengumpulan atau submit tugas di Elsa. Ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Absensi ya, absensi dari tugas. Ini ada yang ngechat saya DM, direct message. Rekaman sekarang, lalu presentasi PowerPoint tadi, lalu assignment nanti sebentar sebelum jam 12 saya pastikan sudah muncul di Elsa. Ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Aman-aman? Apa ini masih di kasur semua tidur, ini HP-nya ditaruh ayam ting dajoin itu. Lalu bangun-bangun lihat tugas 2 auto melek ya. Auto melek lihat tugasnya. Oke, kalau sudah jelas bisa raise hand, bisa dada mau pulang nih. Ya, oke, sudah ada yang angkat tangan, ada yang jempol langsung di kamera, yang lain bisa raise hand pakai fiturnya Zoom kalau sudah jelas ya. Kalau di kelas saya ini berarti sudah jelas gitu ya, mau pulang. Ya. Waduh, Indonesia Raya. Oke ya, kalau begitu saya akhiri kelas ini ya. Sampai jumpa minggu berikutnya. Semoga tidak ada halangan walaupun itu galungan gitu ya. Oke, kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.